saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam pengharapan yang teguh kepada Tuhan apapun yang terjadi. Saya percaya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebaikannya gak pernah habis buat saya dan saudara. Hari ini di Encounter Night saudara, ini bukan tentang kami yang ada di tempat ini, gak tentang siapapun yang memimpin, bahkan tidak tentang siapapun yang pembicaranya, tapi ini tentang kita, saya dan saudara, dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya mengajak saudara untuk tidak diam, tapi saudara juga mengambil peran saudara untuk menyembah Tuhan, membuka hati, membuka pikiran, mengangkat suara dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya waktu kita sama-sama melakukannya bersama-sama, saya percaya kemuliaan, kesembuhan, mujizat, segala yang mulia, segala yang baik yang daripada Tuhan itu yang akan Tuhan curahkan atas saya dan saudara. Bolehkah sama-sama angkat kedua tanganmu saudara? Oh rabayara la barala 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 barala. Oh rabayara la barala barala. Mari angkat tangan kita, mari angkat suara kita, mari berdoa. Oh riara la barala barala. Kami angkat suara kami menyembahmu Tuhan. Kau sungguh baik, curahkan kemuliaan-Mu Tuhan, curahkan kemuliaan-Mu, hadirat-Mu nyata. Tidak hanya di tempat ini tapi di setiap rumah, hadirat-Mu nyata untuk setiap keluarga, untuk setiap pribadi Tuhan. Dalam nama Yesus mari menyembah. Oh rabayara. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan siapa kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami menemukan kebahagiaan, kami menemukan sukacita Tuhan. Jesus. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku menerima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Come on church. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti oh berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah.
words of the song, kata-kata di lagu ini mengatakan gini, hadiratmu yang membawa aku, terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Dan saya nggak tahu saudara gimana, tapi mungkin beberapa dari kita merasa, kenapa hidup ini begitu suram? Tuhan, kenapa hidup aku nggak indah? Tuhan, kenapa aku harus melalui ini? Kenapa aku harus di PHK? Tuhan, kenapa aku harus kehilangan keluargaku? But maybe kenapa kita merasa kayak gitu? Karena kita melupakan yang membuat hidup kita indah bukanlah keluarga, bukanlah kesehatan, bukanlah uang, bukanlah harta, bukan materi, bukan barang. Tapi yang membuat hidup kita indah, yang mengubah hidup kita indah adalah hadirat Tuhan. So come on church, why don't you sing this with me? Katakan hadiratmu. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Come on, Growth Center Church. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. So pull me a little closer, come on, take me a little deeper. I wanna know your heart, Jesus. I wanna know your heart. Oh, 'cause your love is so much sweeter than anything I've tasted.
than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Kami mau di dekatmu. Kami mau bersamamu. Sebab hanya di dekatmu. Sebab hanya bersamamu kami aman. Kami percaya kepadamu. Kami percaya kepadamu. Kami pandang janjimu. Kami pandang firman-Mu. Kami pandang janji-Mu. Oh, kami percaya hanya di dekat-Mu. Hatiku percaya hanya bersamamu. Ku rasakan tenang hanya di dekatmu. Hatiku percaya hanya bersamamu. Ku rasakan tenang hanya di dekatmu. Hatiku percaya hanya bersamamu. Ku rasakan tenang hanya di dekatmu. Hatiku percaya hanya bersamamu. Ku rasakan tenang. Mari angkat tanganmu. Hanya di dekatmu. Hatiku percaya hanya bersamamu. Ku rasakan tenang hanya di dekatmu. Hatiku percaya hanya bersamamu. Ku rasakan tenang. Oh, hanya di dekatmu. Hatiku percaya hanya bersamamu. Ku rasakan tenang hanya di dekatmu. Hatiku percaya hanya bersamamu. Mari angkat tanganmu saudara. Mari angkat tanganmu. Mari suaramu, angkat suaramu. Sebab malam ini Tuhan hanya di dekatmu. Hati kami tenang hanya bersamamu. Kami rasa aman hanya bersamamu Tuhan. Kami mampu melihat setiap firman-Mu nyata. Meskipun dunia berlalu, meskipun dunia bergoncang, kami tetap percaya. Oh, mari sembah, mari sembah, mari sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, pandang janjinya. Biar matamu memandang janjinya. Oh, I turn my eyes on you, Lord. Oh, come on, let's declare. Hanya di dekatmu. Hatiku percaya hanya bersamamu. Ku rasakan tenang, ku rasakan tenang hanya di dekatmu. Hatiku percaya hanya bersamamu.
tenang hanya di dekat-Mu. Hatiku percaya hanya bersama-Mu. Ku rasakan tenang hanya di dekat-Mu. Hatiku percaya hanya bersama-Mu. Ku rasakan tenang. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja, wow, mendatangkan kebaikan di hidupku. Bolehkah dengan iman sama-sama katakan, ku percaya. Wow, yes Lord, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku, di hidupku. Ku percaya, ku percaya, sungguh Kau bekerja. Di tengah-tengah musim ini mendatangkan kebaikan di hidupku, di hidupku. Come on, sing again. Ku percaya, sungguh Kau bekerja, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku, di hidup. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu saudara, terus biarkan itu mengalir. Katakan, ku percaya. Ya rarararabo, ya rarararaba, ya she. Kau bekerja. Yes Lord, yes Lord. Mendatangkan kebaikan di hidupku, di hidup. One more time, come on with your faith, come on. Ku percaya Kau bekerja. Amin, amin ya Tuhan. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Engkau ya Tuhan, terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Wow, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Dia, mari sembah, mari sembah. Biar nyanyian ini, mari angkat tanganmu saudara.
ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, oh Tuhanku terlebih besar. Wow, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh God, oh God. Ini iman saya malam hari ini, saudara. Saudara yang menantikan jawaban Tuhan. Mari angkat tanganmu, mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Di tengah COVID-19, di tengah saudara kehilangan sesuatu yang berharga, di tengah apapun itu saudara, Dia terlebih besar. Bahkan terlebih besar dari setiap penyakit. Oh God, come on, come on, come on, sing your faith, sing your faith. Nyanyikan imanmu saudara. Turn your eyes on Him. Mari pandang firman-Nya. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God. I set my eyes on You, I set my eyes on You. You are greater, You are greater, You are greater. Sing, I see Jesus, I see Jesus, I see Jesus. Lebih dari semua ketakutan, I see Jesus. Lebih dari semua kehilangan, I see Jesus, I see Jesus, I see
Jesus. Wow. I see Jesus and I set my eyes on you. Bolehkah saudara, mari angkat tanganmu di rumah, di ruangan keluarga saudara, di kamarmu mungkin, atau mungkin saudara di mobil saat ini. Bolehkah angkat tanganmu sambil mengangkat tanganmu? Ini yang saya lihat, bahwa banyak waktu saudara mengangkat tangan, waktu kita mengangkat tangan, ada tangan Tuhan Yesus memegang tangan kita. Rohnya memegang tangan kita. Come on, come on. Yes. Come on right now, right now, right now. You are not alone, you are not alone. Come on, set your eyes upon Him. Set your eyes upon Him. Dia memegang tanganmu, saudara. Oh God, oh God. Oh God, oh God. Hey, hey, Jesus. Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahnya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari angkat tanganmu, saudara, sambil dia memegang tanganmu. Dan wajahmu Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. dengan setengah suara katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shirabata karaba sandara labara laba. Saya merasakan bahwa malam hari ini, siap saudara yang berada di rumah, mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami ketakutan, mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami kekhawatiran. Izinkan Tuhan malam hari ini, seperti aliran air yang akan mengalir dalam hidup, memberikan engkau kelepasan, memberikan engkau pembebasan. Dan hari ini aku perkatakan Tuhan di dalam nama Yesus, setiap pengharapan yang mati, aku perkatakan bangkit di dalam nama Yesus. Aku perkatakan bangkit di dalam nama Yesus. Dan saat ini saudara, terima aliran yang baru, terima pengharapan yang baru, terima iman yang baru di dalam nama Yesus. Kau akan penuh, engkau akan penuh di dalam nama Yesus. Terbebas. Oh, saya melihat ada seorang ibu. Engkau hari-hari ini sedang dirundung sebuah ketakutan. Engkau hari-hari ini sedang mengalami satu kegelisahan. Dan hari ini adalah hari di mana
kau akan merasakan kelepasan, kau akan merasakan kebebasan. Saya juga melihat ada seorang bapak yang hari-hari ini kau sedang mengalami ketakutan karena usahamu. Hari-hari ini bisnismu sedang mengalami hal-hal yang sulit. Engkau merasakan tidak mungkin lagi untuk bangkit dalam bisnismu. Tapi hari ini, malam hari ini, terima pengharapan yang baru. Setiap ketakutan itu Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, terlepas Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Wow. Terus angkat tanganmu saudara. Wow. Come on Lord, come on Lord. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi dengan iman katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Your presence, God. Hadirat-Mu begitu kuat. Hadirat-Mu yang begitu kuat saat ini. Mungkin saat ini kau sedang di lockdown dalam keadaan apapun, tetapi tidak ada yang bisa mengunci kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa menahan kasih Tuhan dalam kehidupan. And I just feel the fresh anointing of Holy Spirit just come upon you right now. Urapan yang segar daripada Allah Roh Kudus sedang turun ke atasmu. Saudara akan mengalami lawatan Roh Kudus seperti di loteng atas. It's gonna be upper room experience tonight. Akan terjadi sesuatu yang belum pernah engkau rasakan. There's gonna be something that you never experienced tonight. So buka hatimu saat ini. Open your heart. Buka hatimu. Keep the river flowing. Biarkan sungai terus mengalir. Sungai itu terus mengalir. Wow, saya rasakan malam ini sejak awal tadi. Waktu tadi Ines bilang, draw me closer God, draw me closer. Saya tahu ada sesuatu rintihan hati yang sedang Tuhan keluarkan. It's gonna be a song from your heart. Ada satu nyanyian baru dari hatimu yang mau kamu lebih dekat. Malam ini kita akan terus mengalir bersama dengan Roh Kudus. We gotta keep flowing with the Holy Spirit. Saya ada di studio juga di Pondok Pinang, berbeda building dengan worshipers yang ada di main building. Tapi kami rasakan hadirat Tuhan yang sama. Saya harapkan di rumah-rumah engkau juga terus merasakan. Terus buka hati. Dan malam ini kita akan diberkati. Tonight we gonna be blessed. Malam ini akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang Januari lalu, last January he was here in Indonesia. Dia ada di sini Januari lalu di Indonesia. Pastor Terry Bones, seorang penulis buku yang bicara mengenai the zone of passing to generation, yang dia akan menulis buku ini di mana generasi itu akan mengalami satu hal yang luar biasa ada di tengah-tengah kita. So Growth Center, let's welcome the one and only Pastor Terry Bones. Thank you so much, Pastor Andy. What a blessing to be part of the worship. Bagian yang indah sekali boleh gabung dengan penyembahan tadi.
I'm so glad to reconnect with you tonight. Senang sekali bisa berhubungan kembali dengan GC. I was reminded as I participated in your worship how blessed I was to worship and pray with you. Waktu saya ikut nyembah tadi, saya diingatkan betapa diberkati sekali waktu nyembah Januari lalu bersama dengan saudara. And I believe in the future of your church. Saya percaya ada suatu masa depan untuk gerejamu. And I have great respect for your leadership, starting with Pastor Andy and Leah and flowing to the rest of your leadership team. Dan saya sangat respect menghormati seluruh leadership dari gereja Anda, mulai dari Pastor Andy, Pastor Leah, dan seluruh para pemimpin yang ada. And my son Mark sends his greetings. Dan anak saya Mark yang waktu Januari ikut saya juga memberikan salam kepada saudara. I want to tell you what happened to me 5 minutes ago in worship. 5 menit lalu saya ingin saksikan ini yang terjadi waktu tadi saudara nyembah kepada saya. I've spent a lot of time in prayer for this night. Untuk malam ini saya banyak nyiapkan dalam doa. And near the end of worship, I prayed, Lord, confirm what you want to say. Di akhir tadi penyembahan, saya bilang, Tuhan, confirmkan apa yang aku mau katakan ini. Apa yang mau kau katakan, Tuhan. And the song changed. Dan tiba-tiba lagu itu berubah. And I saw the words in your language on the screen, but I didn't understand them. Saya lihat satu tulisan teks bahasa Indonesia, saya nggak ngerti apa itu. But the presence of God hit my heart. Just like that, wow. Tapi tiba-tiba seperti ada yang menghantam hati saya, seperti itu saja. And so on my WhatsApp here on my phone, I texted Adit and I said, what is the words on the screen? Lalu saya tanya kepada program direktur saya, Adit, tadi saya bilang, apa sih artinya tulisan di teks ini? And he said, it is about hope, Pastor. Jesus is our hope. Berkata ini mengenai pengharapan. Yesus adalah pengharapan. And that's the new word I learned, harapan. Dan itu yang saya belajar malam ini, harapan. And would you know that tonight I had already prepared a message on hope. Tahu nggak, malam ini saya menyiapkan satu pesan mengenai harapan atau hope. I had been told by the Holy Spirit to emphasize hope tonight. Saya malam ini diberikan Roh Kudus untuk menekankan kata harapan. So I'm very excited. Saya sangat excited malam ini. And I want you to stop right now for a moment. Yuk stop sebentar ya saat ini. And I want Pastor Andy to lead us in a prayer that our ears would be anointed and our hearts would be open. Saya minta Pastor Andy berdoa supaya mata kita melihat dan telinga kita mendengar. Bapa, aku berdoa saat ini, biarlah tidak ada yang bisa membutakan mata kami. Tidak ada yang bisa menghalangi telinga kami. Saat ini setiap gangguan internet, setiap gangguan apapun yang mengganggu mata kami untuk bisa melihat, telinga kami untuk mendengar, we break it in the name of Jesus. Every eyes will see, every ear will listen. Di dalam nama Yesus. Amen. 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 Go ahead, Pastor. Amen. So let me ask you, when was the last time something you really hoped for did not happen? Saya ingin tanya pada saudara, kapan terakhir apa yang kamu harapkan tidak terjadi? Maybe you applied for a job, but you were rejected. Mungkin kamu melamar kerja, tapi gak diterima. Maybe you got the job, but then you didn't like it. It wasn't what you thought. Atau kamu diterima, tapi kamu gak suka pekerjaan itu. Maybe a relationship has ended that you had big hopes for. Mungkin satu hubungan yang berakhir dengan sesuatu yang tidak kamu harapkan. 2020 is a year
when many things we have hoped for will not happen. 2020 akan menjadi satu tahun di mana banyak yang kita harapkan mungkin tidak akan jadi kenyataan. When I left Jakarta, I went to another country and returned home in February. Waktu saya meninggalkan Jakarta, saya ke negara lain dan saya kembali ke negara saya setelah itu. At that time, I was still hoping COVID-19 would not come to Canada. Waktu itu saya berharap COVID-19 tidak akan ada di Kanada. Then we went into isolation in March. Tiba-tiba bulan Maret, isolasi terjadi di mana-mana. I was hoping it would be over in 6 weeks. Saya harapkan 6 minggu akan selesai. I had to cancel many travel plans. Saya harus meng-cancel begitu banyak perjalanan. We even had to cancel seeing our grandchildren in the USA. Bahkan kami harus meng-cancel mengunjungi cucu kami di Amerika. And now it's been over a year since we've seen them. Dan sudah hampir setahun terakhir kami melihat mereka. I understand that now in Jakarta you may have more shutdowns. This must be frustrating. Dan engkau di Jakarta sedang mengalami di lockdown lagi, di shutdown lagi. Dan ini pasti sangat frustasi buat kita. I'm sure you had hoped that the virus would be going away by now. Saya tahu banyak sudah berharap, supaya virus ini cepat pergi deh sekarang. In Proverbs chapter 13 verse 12, it says that hope deferred makes the heart sick. Amsal 13 ayat 12 berkata bahwa pengharapan yang hilang membuat hati ini sakit. When we don't get what we hope for, it makes our heart sick. Waktu sesuatu yang kita harapkan nggak terjadi, itu membuat hati kita sakit. It's an emotional sickness of disappointment and discouragement. Ada penyakit emosional, yaitu kekecewaan atau kefrustasian kita. So during this pandemic, we're all trying to avoid becoming physically sick. Di masa-masa pandemi ini kita berusaha secara tubuh, secara fisik tidak sakit. But tonight, I want to help you avoid becoming emotionally sick in your heart. Tapi malam ini saya ingin menyembuhkan sakit secara emosional saudara. I want to tell you about a hope that will never disappoint you. Saya ingin menyatakan sesuatu pengharapan yang tidak akan pernah membuat saudara menyesalkan saudara. We're going to turn to Romans chapter 5. Kita akan buka Roma pasal 5. And I will read it 5 verses in English, and then Pastor Andy will read it in your language. Ayat 1 sampai 5 nanti saya bahasa Inggris, nanti Pak Andi akan ngomong dalam bahasa Indonesia. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we've gained access by faith into this grace in which we now stand. And we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. And hope does not disappoint us, because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Now, before I explain that verse, I want to tell you a story. Sebelum saya menjelaskan ayat itu, saya ingin bercerita. Have you ever gone skydiving? Pernah nggak terjun dari pesawat itu, skydiving? I did, along with my son Mark. Saya pernah dengan anak saya, Mark. I jumped out of a plane at 14,000 feet in the air. 14.000 kaki tingginya saya lompat dari pesawat itu. And I fell very fast. Jatuhnya cepat sekali. And by the way, I'm afraid of heights. I don't like being up By the high. way, saya mengaku saya takut ketinggian. Saya nggak suka ketinggian. But before I jumped, I did something very important. Sebelum saya lompat, saya melakukan sesuatu yang sangat penting. I was wearing a harness, Saya pakai seperti baju begitu atau ada talinya di sini. and it had clips on the back to Ada connect. klip di belakangnya yang mengkonekkan ke tali itu juga gitu. And there was a man in the plane who had a parachute on. Dan ada orang di dalam pesawat itu yang ada parasutnya di belakangnya. And I clipped myself. I connected myself to this man. Dan saya mengklipkan diri saya kepada pria ini yang ada parasutnya tadi. So when I jumped out, I felt just the same as if I had jumped out of a plane, but there was one big difference. Saya waktu lompat rasanya seperti saya lompat dari pesawat, tapi ada satu perbedaan yang besar sekali. I was connected to the man with the parachute. Saya terhubung dengan orang yang ada parasutnya di sini. And I knew he would bring me down safely. Dan saya tahu orang itu akan bawa saya turun dengan selamat. As long as I stayed connected to him. Selama saya terhubung dengan dia. So I didn't worry. Saya nggak khawatir waktu itu. I didn't worry about where I was going to land. Saya nggak takut kemana saya akan mendarat waktu itu, jatuh kemana, Or whether it would hurt. atau saya akan sakit. I just had to stay with him. Saya pokoknya akan nempel dengan dia. No worries. Tidak ada rasa takut. And that's the difference with your hope. Itulah bedanya dengan pengharapanmu. Because this time of pandemic is revealing something. Pandemi ini sedang menyatakan sesuatu. It's revealing to what our heart is connected. Menyatakan di kemana hati kita terhubung. Is it connected to the hope of a success in our job? Terhubungkah dengan kesuksesan dalam pekerjaanmu? Is it connected to the hope of travel? Terhubungkah dengan pengharapan untuk jalan-jalan atau traveling? Many other things. Banyak hal, boleh dicek malam ini. At this time, we must disconnect our hope from these worldly things and connect our hope to the Lord Jesus Christ. Malam ini saya mau saudara mendisconnect semua kepada hal dunia dan kembalilah terkonek kepada Yesus Kristus. In verse 3 of chapter 5, it says that we hope in the glory of God. Dan tadi di ayat ketiga dari Roma 5 dikata kita akan bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. What does that mean? Apa artinya itu? What is the glory? Apa itu kemuliaan? I am going to give you a short definition. Saya akan berikan satu definisi singkat. The glory of God is the visible appearance of the invisible God. Kemuliaan adalah satu penampakan Tuhan yang bisa kita lihat dari Allah yang nggak kelihatan.
So our hope is connected to Christ returning for us. Pengharapan kita adalah Yesus akan kembali kepada kita. And the proof of that is in verse 5. Dan buktinya ada di ayat yang kelima. It says, not only do we hope for something in the future, but we have something now in the present. Bukan hanya kita berharap kepada masa depan, tetapi kita sedang berharap untuk masa sekarang. What is that? Apa itu? The love of God in our hearts, poured in by the Holy Spirit. Kasih Tuhan dicurahkan dalam hati kita lewat Roh Kudus. Let's admit it. Let's be honest. Ayo jujur malam ini. We often don't think about the Lord returning for us. Kita nggak pernah berpikir bahwa Tuhan akan kembali untuk kita. We're trying to be a success. Kita berusaha untuk menjadi sukses. That's a good thing. Itu bagus, nggak salah. I want to succeed in everything I do. Saya juga mau sukses dalam segala hal yang saya kerjakan. But my hope must be connected to the person of Jesus Christ, not to circumstance. Tapi pengharapan saya harus terkoneksi kepada Yesus Kristus, bukan keadaan saya. Whatever happens to me on this earth, I fully expect all virus and sickness and death will be destroyed. Saya tahu bahwa apapun yang saya taruh di dunia ini pasti akan hancur, akan mati, akan binasa, akan habis. I will be safe. Tapi saya akan diselamatkan. I will be protected. Aku akan dilindungin. So let's look a little deeper at this thought. Yuk kita lihat lebih dalam lagi pemikiran ini. Romans 8, that great chapter, explains this in great detail. Roma 8 ayat yang terkenal ini akan menjelaskan secara detail. I'm going to read a few verses. Romans 8, 18 to 21. Then we are going to read some other verses. Kita akan lihat Roma 8 ayat 18 sampai 21 terlebih dahulu. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan. Seluruh makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan atau hope, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. So the Apostle Paul is talking about this heavenly expectation. Paulus sedang berbicara mengenai satu pengharapan di dalam sorga atau suasana sorga. And he talks about the glory of God being in us. Kemuliaan Tuhan di dalam kita, dia sedang berbicara itu. So when Jesus appears, we're not only going to see him, he's going to fill us in a way that we've never experienced before. Bukan hanya kita akan melihat Dia, tetapi Dia akan memenuhi kita dengan sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. That's amazing. Luar biasa ini. Think of your greatest spiritual experiences. Pikirkan sesuatu pengalaman rohani yang terindah dalam hidupmu. Those times in worship where you feel His presence. Kamu merasakan hadirat Tuhan dalam penyembahan yang sangat kuat misalnya. You feel that heaven is close. Rasanya sorga dekat banget.
You could reach out and touch him. Kayaknya bisa menjamah sorga, rasa sedekat itu. And then you get back to your regular life. Lalu kamu kembali ke kehidupan sehari-harimu. And you're not feeling his presence maybe for a few hours. Dan tiba-tiba beberapa jam kau gak ngerasain lagi hadiratnya. But he's just as real. Tapi dia sangat-sangat nyata. And those greatest moments you've had are just a tiny foretaste, just a deposit of something greater that's to come. Apa yang kamu rasakan hadirat Tuhan itu sebetulnya cicipan atau appetizer apa yang kamu akan hadapi kekekalan nanti di sorga dalam kemuliaan. And Paul, the apostle, in another chapter, we learn that he was privileged to go up and see heaven in a way that no one else had seen before him. Bahkan Paulus di pasal yang lain dia diizinkan mencicipi naik ke surga dan melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. And then he wrote these verses. Dan dia menulis ayat ini. He says, the glory, the sufferings that we go through today aren't even worth comparing to the glory that's coming. Dan dia menulis ini, ayat ini, penderitaan yang kita alami sekarang tidak bisa dibandingkan dengan indahnya kemuliaan di masa datang. Today I want to remind you of the greatness of this hope. Saya ingin mengingatkan kebesaran kemuliaan daripada pengharapan ini. Let's go to verses 28 and 29. Sekarang kita Roma 8 ayat 28. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. For those God foreknew. Go ahead. No, go ahead. I'll translate later. Okay, one more verse. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the likeness of his Son, that he might be the firstborn among many brothers. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. How does God do this? Bagaimana Allah melakukan ini? It's amazing, but he does. Luar biasa, tapi Dia bisa mengerjakan. Dia kerjakan ini. These verses are saying that no matter how circumstances change or plans are incomplete, no matter how many times that happens, God will still bring his will in your life. Ayat ini berkata sebetulnya apapun keadaannya, pengharapan yang gagal, rencana yang gagal, proyek yang gagal, Tuhan bisa tetap melakukan kehendaknya dalam hidupmu. I want to give you two examples from the Bible. Dua contoh dalam Alkitab saya ingin berikan pada saudara. First, the Apostle Paul. Pertama adalah Rasul Paulus. And second, the Apostle John. Yang kedua adalah Rasul Yohanes. I hope you know your Bible tonight. Saya harap kalian kenal Alkitab saudara malam ini. If you do, you will know that the Apostle Paul ended up in what we call house arrest in Rome. Semua tahu sejarahnya bahwa Paulus akhirnya di dalam tahanan rumah di kota Roma. Dia mengakhiri hidupnya di situ. He was planning to go to the end of the known world, which was Spain, but he ended up under house arrest, quarantine actually, if you will. Dia merencanakan pergi disebut dengan dunia yang tidak diketahui, yaitu Spanyol, tapi dia akhirnya berujung kepada tahanan rumah atau yang kita sebut karantina saat ini di Roma.
He was called to preach the gospel to the Gentiles in the entire world. Dia terpanggil atau dipanggil oleh Tuhan untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, ke orang-orang yang belum kenal Tuhan. That was God's calling for his life. Itu panggilan Tuhan untuk hidupnya. He'd made plans to do it. Dia sudah rencanakan semua itu. He'd worked hard for years. Dia bekerja keras bertahun-tahun untuk itu. Then he ends up unable to travel, sitting in Rome. Dan akhirnya dia berakhir dengan duduk di Roma, di rumah itu, dan gak bisa travel kemana-mana. Now we know the end of the story, but what did it feel like for Paul while it was happening? Kita tahu memang akhir ceritanya, tapi waktu itu bisa gak rasakan perasaannya Paulus seperti apa? Maybe he doubted himself for a short period of time. Mungkin sempat dalam waktu yang singkat dia meragukan dirinya atau panggilannya. Maybe he thought he was out of the will of God. Mungkin dia mulai berpikir, atau aku di luar kehendak Tuhan mungkin. I'm sure he was frustrated. Pasti dia merasakan frustasi sempat. Two things happened while he was in quarantine. Dua hal terjadi waktu dia dalam masa karantina itu. It became known why he was there. Dia jadi tahu kenapa dia harus ada di situ. And all the way up to the emperor's household, Caesar's household, heard the gospel. Dan sampai ke istana raja, daripada istana Kaisar, Caesar itu sampai kenal mengenai Injil akhirnya. Lewat dia harus tinggal di rumah itu. Something else happened. Ada sesuatu lagi yang terjadi lewat karantina itu. Without anything else to do, he decided just to sit down and write some letters to his friends. Karena dia nggak tahu harus kerjaan apa, dia mulai tulis surat ke teman-temannya. In places like Corinth, Seperti Korintus contohnya, Ephesus. Efesus. So we now call these letters the Bible, the scriptures. Dan sekarang kita panggil surat-surat itu adalah Alkitab atau Bible. Romans 8:28. Roma 8:28. Paul's whole ministry comes to a halt, to a stop, and God works it out to do something greater than Paul ever imagined. Rasanya pelayanan tiba-tiba kayak di-cancel, di-stop. Tiba-tiba Tuhan rubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang direncanakan oleh Paulus. How about the Apostle John? Bagaimana dengan Yohanes, Rasul Yohanes? He had, the history tells us that John became the pastor at Ephesus. Sejarah mengatakan bahwa Yohanes itu menjadi gembala di Efesus. After Paul and Timothy. Setelah Paulus dan Timotius, maka Yohanes yang meneruskan. Ephesus was one of the largest cities in that time, in that area. Efesus pada waktu itu adalah kota terbesar di area itu. Hundreds of thousands of people. Ratusan ribu orang tinggal di situ. The church was large. Gereja itu besar di Efesus. It was one of the greatest churches of the first century. Dalam abad pertama, salah satu gereja terbesar adalah Efesus. Who better to be the pastor than John? Siapa yang lebih baik dari jadi pastor selain John, Yohanes? And then he gets put into exile on an island. Tetapi dia berakhir dengan diasingkan di satu pulau. That's isolation. Itu juga artinya isolasi. And it says in Revelation chapter 1, he was in the Spirit on the Lord's day. Dan dikatakan Wahyu 1, Roh Tuhan membawa dia ke hari akhir itu. He continued to keep his heart and his hope connected to the Lord Jesus. Dia menjaga hatinya tetap terhubung dengan Yesus Kristus. What happened? Apa yang terjadi? He had a vision
from the Lord Dia mendapat- Jesus mendapat penglihatan dari Yesus Kristus that brought hope to all the churches in Asia Minor. yang membawa pengharapan ke gereja-gereja di Asia Kecil pada waktu itu. And then prophecy of the future Dan tentunya pewahyuan masa depan that's provided hope for centuries to Christians like you and me. yang membawakan pengharapan berabad-abad buat orang-orang Kristen seperti saudara dan saya. These were great men of God. Ini orang-orang hebatnya Tuhan, Doing great things for God. melakukan hal-hal besar untuk Tuhan. And in the middle of that, they faced quarantine and isolation. Dan di tengah-tengah itu mereka menghadapi isolasi, karantina, begitu banyak penderitaan. But we know that in all things, God works together for the good of those who love Him. Tapi kita semua tahu, melewat semua itu Allah mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. And He brings His purpose. Dan Dia membawa tujuannya terjadi. Let's go back to verse 29 and 30 to look at that purpose. Apa tujuannya? Kita lihat sekarang Roma 8 ayat 29 dan 30. For those God foreknew, He predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He called. Those He called, He justified. Those He justified, He glorified. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Hallelujah. Haleluya. So, your destiny is more than your Tujuanmu calling. lebih dari panggilanmu. We always focus on our calling. That's the tasks, what we're doing. Kita sering fokus kepada panggilan, tugas kita, apa yang bisa kita kerjakan, pekerjaan kita. But your destiny is not about what you're doing. Your destiny is about who you are becoming. Tujuan hidupmu, destinimu bukan apa yang bisa kamu kerjakan, tetapi siapa engkau atau engkau akan menjadi siapa. You and I are predestined, planned ahead of time that we would become like Jesus and His glory would fill us. Semua kita itu predestin atau ditentukan dari semula untuk menjadi seperti Kristus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And so the worst circumstances of our life can become the best spiritual experiences. Sehingga kita bisa mengatakan yang terburuk saat ini akan menjadi yang terbaik, pengalaman yang terbaik dalam roh kita malam ini. Because sometimes what they do is disconnect our hope from the worldly things and reconnect our hope to the person of Jesus Christ. Karena yang dilakukan Tuhan adalah mendiskonek kita dengan semua kekhawatiran dunia tadi dan mereconnect atau menghubungkan kembali kita dengan Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. In my missions ministry right now, because of the COVID shutdowns, we started a food support program in Bangladesh. Pelayanan misi saya dalam masa-masa COVID ini adalah sekarang menyediakan makanan di Bangladesh. It's not my calling. Itu bukan panggilan saya sebetulnya menyediakan makanan. I'm called to preach the gospel, not be a humanitarian organization. Saya terpanggil untuk mengabarkan Injil, bukan menjadi humanitarian atau menyediakan bantuan-bantuan kemanusiaan. But through our food support program, we have more opportunities now to preach the gospel than ever before, and more favor in a Muslim nation. Tetapi lewat membagikan makanan, banyak kesempatan dibuka untuk mengabarkan kebenaran Injil Tuhan, bahkan di negara yang
negara-negara yang bukan Kristen. So let me read verses 35 to 39 as we close. Kita akan tutup dengan ayat 35 sampai yang ke-39. Let your ears be open as you hear these words. Saya mau telinga saudara terbuka waktu mendengar kata-kata ini nanti. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long, we're considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors, through him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor demons, nor present, nor future, nor powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedangkah? Seperti yang tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, yang di bawah, sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amen. Amen. So I want to say this to you in closing. Saya ingin mengatakan ini sebagai penutup. The Holy Spirit confirmed that the message for tonight is to restore hope. Roh Kudus mengkonfirm pesan malam ini adalah mengembalikan pengharapanmu. And nothing can separate you from the love of God. Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan, except when you choose to direct your heart to other things. kecuali kamu mengarahkan hatimu ke hal-hal yang lain. Don't be fooled by the devil during this time. Jangan dibodohi iblis dalam masa-masa seperti ini. It's easy to get discouraged when we're not meeting together. Waktu kita nggak berkumpul, banyak seringkali kita menjadi discouraged atau down atau jatuh. It's easy to feel anxious or fear because of the lack of work. Gampang menjadi ketakutan karena kehilangan pekerjaan atau apapun juga. But every circumstance you are experiencing has been allowed into your life for a purpose. Tapi semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu ada tujuannya, ada maksud. And the first purpose is to conform you to Jesus' character and image. Tujuan pertamanya adalah menjadikan engkau punya karakter seperti Yesus Kristus. This is our hope, that His glory is going to be revealed to the whole earth through people like you and me. Inilah pengharapan kita, lewat kita ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di seluruh dunia lewat masa-masa ini. 2020 is going to be the greatest year for Growth Center Ministries. 2020 akan menjadi tahun yang terbaik untuk pelayanan di Growth Center. Don't worry if your plans have to change. Jangan takut bahwa banyak rencana yang gagal dan berubah. Be like Paul and like John. Seperti Paulus, seperti Yohanes, jadilah seperti mereka. And just pray, Lord, what greater thing do you want to do than my failed plans? Katakan, apa yang mau kau kerjakan lebih banyak Tuhan, lebih besar dariku yang gagal. And when you pray that way, you are connecting your hope to Jesus. Waktu
Waktu engkau berdoa seperti itu, engkau menghubungkan hatimu kembali dengan Yesus. Because every time something doesn't happen that we want, God has something greater. Karena sesuatu yang terjadi yang kita inginkan gak terjadi, sesuatu yang besar sebetulnya akan terjadi. So I want you to know that I am going to be praying for you all this week. Sepanjang minggu ini saya mengkomitmen diri saya untuk berdoa buat saudara. Sepanjang minggu ini I'm going to pray for dreams and visions. aku akan berdoa untuk mimpi dan visi. I'm going to pray for new opportunities that you never imagined. Kesempatan-kesempatan baru yang belum pernah kamu bayangkan. I'm going to pray for the greater purpose to come and knock on the door of your heart. Tujuan-tujuan yang lebih besar, yang akan kesempatan lebih besar yang akan mulai mengketok pintumu saat ini. Not just for Grow Center as a ministry, but for your life individually. Bukan hanya untuk pelayanan Grow Center, tapi kepada engkau secara pribadi. Pray with me. Iya, doa sama saya. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Forgive me for having my emotions wrapped around the things of this world. Ampuni kalau emosi kami dimainkan dengan apa yang terjadi di dunia ini. Untangle my heart. Tuhan, benarkan hati kami yang kusut ini. Connect me to the glorious hope I have read about today. Hubungkan kami dengan kemuliaan pengharapan itu yang kami baca hari ini. Restore my joy. Kembalikan sukacitaku. Pour the love of God into my heart by your Spirit. Curahkan kasih-Mu kepada hati kami saat ini. Teach me to rejoice even when I suffer. Ajar kami bersuka cita walaupun kami menderita. I want to be an overcomer. Aku mau jadi lebih dari pemenang. Amen. Amen. Now, I would like to ask Pastor Andy to pray because I believe the Holy Spirit is speaking to your pastor right now about this message with insights more than I have. And I would like to invite Pastor Andy to pray for you right now. Saya akan izinkan Pastor Andy untuk berdoa buat saudara. Yuk kita doa sama-sama. Saya mau saudara tulis saat ini di chat Gereja Online, Church Online. Saudara mulai tulis sesuatu yang saudara anggap gagal. Any plan that failing, you chat, just put in the Church Online chatting, just put everything, just anything that you think is failure. We gonna pray about it. Kita akan doa malam ini. Setiap hal yang kamu bilang gagal, those things that you say I'm failing, God will convert this to be a success for His glory. Yuk saudara, saya akan baca saudara saat ini. Yuk kita akan berdoa. I'm gonna wait. I know there's some delays di antara tempat ini dengan Church Online, tapi saya ingin baca saat ini. Tulis di Church Online ada sesuatu yang saudara anggap gagal. Mungkin perkawinanmu rencananya, any wedding day that is failing, anything that your plan is failing, just be honest with the Lord. Probably disappointment, just put in your chat right now. And we're gonna pray. Kita akan doa. Mari semua di rumah-rumah, everybody at home right now, just speak in tongue. Let's worship in the Spirit. Berbahasa roh saat ini. Ya Tuhan. Mulai aku berdoa saat ini. Ada kehilangan pekerjaan di dalam nama Yesus saat ini. Engkau akan dapat pekerjaan yang lebih baik. Oh, pekerjaan besar yang gagal 4 bulan lalu. 4 bulan lalu gagal. Tuhan akan dalam bulan ini juga, in this month, God will bring the new job for you in the name of Jesus. Oh, aku berdoa untuk kesembuhan yang gagal terjadi saat ini. Oh, ada pekerjaan di company-mu, ada usahamu yang gagal saat ini. Kamu akan lihat rencana Tuhan, the better plan of Jesus will come. Rencana pekerjaan di kantor gagal, pemulihan orang tua, pekerjaan, teaching schedule di cancel saat ini. Aku berdoa Tuhan akan berikan yang lebih baik. Apa yang dicuri iblis,
akan dikembalikan 7 kali. Ho rabakaya ralaba shandara labakaya ralaba. Ho rabakaya ralaba. Penjualan tanah yang gagal berkali-kali berhasil. Oh, your family. Transaksi yang tertunda terus jadi saat ini. Oh, rabakaya ralaba shandara labakaya ralaba. Gagal masuk UI dengan jurusan yang diinginkan. Saya cuma mau yang tulis ini. Tuhan sedang siapkan satu sekolah yang lebih baik dari UI. Tuhan lagi siapkan sesuatu rencana yang lebih baik. Oh, Raba gagal masuk universitas negeri. Tuhan kasih beasiswa, mungkin keluar negeri bahkan. In the name of Jesus. Wah, begitu banyak. So many pastors. So many people start confessing. People start confessing whatever that they thought is failures. God is turning failures to be success tonight. Tuhan sedang merubah banyak sukses, banyak kegagalan menjadi kesuksesan malam ini. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And I want right now, Daniel, can you sing that song that we sing the last encounter night? Turn your eyes into Jesus. Biarlah mata kita kembali memandang kepada Yesus. Saya percaya, let's close tonight with this precious old song. Turn your eyes into Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Bolehkah pandang Dia, pandang firman-Nya? Turn your eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth. Oh, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Mari angkat tanganmu, mari katakan pada Tuhan, oh, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His wonder. Come on, Grow Center, come on, turn your eyes, turn your eyes.
over will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Bolehkah angkat tanganmu dengan iman? Katakan, turn your eyes. Turn upon Jesus. Look full in His wonderful face. Wow. Di tengah badai sekalipun Tuhan, kami mau pandang wajah-Mu. Meskipun dunia gelap, tapi kami lihat kemuliaan of His glory and grace. Saya tahu sudah jam 9, tapi saya akan doa berkat, tetapi buka altar call saat ini. Yes, we gonna do altar call tonight. Nanti begitu sudah habis doa berkat, saudara bawa gadget saudara yang bisa connect ke growcenter.online. Saudara maju ke depan TV, ke depan gadgetmu, just kneel down. Saya akan berdoa buat saudara. Banyak hari ini pengharapan kegagalan yang akan Tuhan rubahkan. Tapi izinkan saya berdoa berkat buat saudara yang mungkin harus segera melanjutkan kegiatan. Damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, hingga saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Wow, I can just feel this. Jangan langsung disconnect. Our worship team will stay for 10 minutes. 10 menit kita akan terus melayani dalam worship. Saat ini yang saya mau saudara lakukan adalah, bisa gak berlutut? Yuk maju ke depan. Ya, saya lihat Bapak dan Ibu sedang bergandengan tangan. Boleh maju ke depan. Ya, closer to the screen. Saya ingin berdoa sungguh-sungguh. Dan kalau saudara bisa tulis dalam chat online apa saja, yuk kita tulis, ngaku. Mungkin selama ini yang engkau gak berani ngomong, engkau bilang, Tuhan ampuni, saya gagal untuk mengampuni, saya gagal, saya merasakan kegagalan ini apa. Mungkin perkawinanmu gagal, ekonomimu gagal, hubunganmu gagal, rencana-rencana yang gagal. Ayo tulis saat ini. Saya ingin berdoa. Nanti Daniel dan Ines akan kembali nyanyikan puji-pujian ini sambil saudara terus maju. I know God will speak something to you. Come on Dan, come on Ines, lead us in worship. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Pak Wayan berkata, Tuhan jadikan aku hamba-Mu yang lebih baik. Ya, Tuhan sedang menjamah Pak Wayan saat ini di rumah. Terima saat ini. Turn your eyes upon Jesus. Ayo tulis di church online, tulis yang engkau kecewa apa. Tuhan lihat, ada persaudaraan yang akan dipulihkan malam ini. Hubungan-hubungan yang retak, pandang Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk Ling-Ling, dalam nama Yesus, jamah dia Tuhan, jamah Tuhan. Bless my business. Yes, usahamu mungkin gagal secara manusia, tapi Tuhan lagi rubah untuk kebaikan buat Tuhan. Berdoa untuk Refni, untuk kesembuhan tangan daripada suami. Amin. Sembuhkan bekas operasinya Tuhan di dalam nama Yesus. Yuda tular,
Biarlah ada kerinduan, kelaparan akan Tuhan. Iti, Tuhan sedang menghubungkan relationmu dengan Tuhan dalam nama Yesus. Novi, andalkan Tuhan. Yes, He is number one. Dia nomor satu dalam hidup. Bintang, biar kekuatan Tuhan membuat engkau mengerti akan kehendak Tuhan, bukan apa yang dunia perlihatkan. Aku berdoa saat ini Yosua supaya sehat selalu lewat pandemi melawan COVID-19. Sisil, kesembuhan, pemulihan sempurna tulang belakang untuk mamamu dalam nama Yesus. Pekerjaan yang baru untuk Duma, usaha kuliner lancar dalam nama Yesus. Untuk Pak Hengki, Tandayu, kembalikan cinta mula-mula, first love malam ini. Terima. Audrey, orang tuaku, papiku menerima Yesus. Yes, ini rencana besar untuk Audrey. Jane, berdoa untuk anak Jane, Olivia, supaya anaknya dapat kesempatan untuk belajar di Australia, Melbourne. Kehendak Tuhan jadi. Haleluya. Keep going, terus tulis semua. Para pendoa sedang menumpangkan tangan untuk setiap begitu banyak, baik di Zoom, baik di YouTube, baik di online saat ini. Untuk Van, sembuhkan, pulihkan kondisi Papa Yanto pasca operasi yang memburuk dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ukiti, kecewa karena ada office politik. Tuhan bisa rubah politik dunia menjadi damai sejahtera di kantor. Glenn, untuk Glenn dan Giovanni, pulihkan pasien saya saat ini terbaring di ICU. Yes, terjadi lewat tanganmu. Tuhan mengurangi. Rumah terjual cepat. Aku berdoa untuk Daniel, khusus selamat malam. Ada usaha galonmu akan dibuat sukses. Ya Daniel, Tuhan buat kamu sukses. Amin. Cecil, kesembuhan sempurna tulang belakang untuk mamamu terjadi. Come on, keep coming. Wah, rabashida karalabakara. Silviana, ada restorasi untuk hubungan orang tuamu. Amin. Gak ada perceraian, gak ada pemisahan dalam nama Yesus. Andreas, pemulihan hubungan persahabatan dan ikat akar pahit akibat kecewa. Yes. Ica, pray for my brother supaya ada kesembuhan, supaya dia bisa sembuh dari masalah keuangan, masalah hutang selesai dalam nama Yesus. Kuat, sehat di dalam keuangan. Ika, pekerjaan suamimu tertunda, dibatalkan. Tuhan mempersiapkan yang lebih baik. Keep coming guys, keep coming. Oh, rabakaya ralabashana ralaba. Oh, let's worship God. Para pendoa sedang menumpangkan tangan untuk begitu banyak yang sedang masuk saat ini. Terus di depan TV-mu saat terus berdoa, di depan gadgetmu. Untuk Hendra, kakak iparmu akan dijamah oleh Tuhan. Wiwit, pekerjaan baru buat suamimu. Yes, jadi. Vivi, putri saya mendapat internship yang diinginkan. Amin. Delima, usaha baru, utang terbayarkan. Amin. Keep coming guys. Kita akan terus berdoa sepanjang minggu ini. Doa-doa saudara akan disampaikan juga ke Pastor Terry. Oh, ampuni dosa papaku ya Tuhan. Terima papa di sisimu, Len. Tuhan yang tahu kehendaknya. Ampuni Tuhan, terima. Kalista, sembuh dari penyakit TBC. Paru-parumu sehat sempurna. Eric, berdoa untuk teman yang sebelumnya terikat, dan saat ini Tuhan boleh terjadi pemutusan daripada setiap ikatan-ikatan. Freddy, pekerjaan papamu lancar. Topper, adikmu dipulihkan.
sempurna dari setiap sakit mental di dalam nama Yesus. Oh rabakara labashandara labakaya ralaba. Oh rabakaya ralabashandara labakara. Terus nyanyikan lagu ini, nyanyikan lagu ini dengan iman, dengan keras. Minutes guys, ayo 2 menit lagi. Terus banjiri, banjiri. Tulis dengan air matamu, tulis gak apa-apa. Ngaku aja apa yang buat kamu kesel saat ini. Tuhan lagi rubahkan duka cita menjadi sukacita. Suamiku berhenti minum-minum. Yes, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Keponakanku bisa mengampuni kakak-kakaknya. Union pasti terjadi. Keluargaku dipulihkan. Oh rabakaya ralabashanda ralabaka. Apartemenmu bisa terjual dengan baik, dengan harga yang baik. Amin. Oh rabakara. Yes, come on Ines, sing that song. Yes, Tuhan sedang menangkan pertandingan ini. Come on. Ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Perangan itu dimenangkan oleh Tuhan. Rumah tangga orang tua dapat kembali utuh. Mama diberikan kekuatan. Jadi dalam nama Yesus. Union, kucingmu bisa sembuh. Amin, amin. Cesar, pemulihan hubungan keluarga, terobosan finance. Jadi, wow, wow, open heaven. Mami sembuh dari kanker paru, Helen. Yes. Suami diberkati dalam pekerjaan dan karir. Amen. Wow, keep coming guys. Kita akan terus berdoa sepanjang minggu ini di rumah doa. Dan Pastor Terry akan kita tembuskan juga. Come on, let's close with this song. Semua terus memuji Tuhan. God bless you. God love you. This is how, come on one more time. This is how I fight my battles. Come on. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how.
are my champion. Giants fall when you stand undefeated. In the heaven you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has. You are my champion. It all. 'Cause you are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle's you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. Bolehkah sambil angkat tangan sama-sama katakan, you are my champion. 'Cause you are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle's you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Come on, one more. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu.